Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, perhatikan peta Indonesia berikut. Di sini ada 2 peta Indonesia. Ya, tapi apa ini bedanya? Nah, kalau yang atas ini disebut dengan peta umum. Peta Indonesia yang atas nih namanya peta umum. Peta Indonesia yang bawah ini namanya peta khusus. Loh, kok sama-sama Indonesia ada yang namanya peta umum, ada yang namanya peta khusus? Nah, simak selanjutnya. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya, ada ibu kotanya, kenampakan alamnya, atau kenampakan buatan di daerah tersebut. Misalnya, di peta ini, di Pulau Jawa, kenampakan alamnya ada gunung apa saja. Di Sumatera ada danau apa saja. Nah, itu peta umum. Atau kenampakan buatan, misalnya di Pulau Jawa ada waduk apa. Kemudian kenampakan alam kalau di Papua ada gunung apa. Terus ibu kotanya Kalimantan Tengah itu apa? Itu ada di peta umum. Jadi peta yang secara umum menggambarkan suatu daerah, atau di sini peta yang menggambarkan Indonesia secara umum. Itu namanya peta umum. Nah, sedangkan kalau yang ini namanya peta khusus. Peta khusus itu adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya nih yang digambar, ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Di sini bisa kamu lihat warnanya beda-beda kan? Ada yang warna orange, ada yang orange muda, ada yang hijau. Nah, di sini bisa kita lihat, oh ada juga yang merah. Kalau yang warnanya merah, ini yang kepadatan penduduknya tinggi. Yang warnanya hijau, ini hijau muda, ini kepadatan penduduknya rendah. Jadi, peta khusus seperti ini adalah peta yang khusus untuk menggambarkan sesuatu dari daerah tersebut. Jadi, hal khusus apa? Ada peta khusus yang digunakan untuk menggambarkan flora dan fauna di suatu daerah. Di Pulau Sumatera, flora faunanya ada apa saja. Kemudian di Jawa ada flora dan fauna apa saja. Ada juga peta persebaran suku. Nah, itu namanya peta khusus ya. Jadi bedanya kalau peta umum itu menggambarkan Indonesia, daerah Indonesia ini secara keseluruhan. Kalau peta khusus itu menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah atau dari Indonesia ini secara khusus. Yang ditampilkan di sini adalah peta kepadatan penduduk. Jadi khusus untuk menggambarkan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ada di sini peta suku bangsa di Indonesia. Nah, tadi kan peta ini ya, yang sebelumnya peta kepadatan penduduk. Kalau ini adalah peta suku bangsa di Indonesia. Coba, kalau peta suku bangsa ini peta umum atau peta khusus ya? Betul, ini adalah peta khusus. Bisa kamu lihat di sini banyak suku bangsa di Indonesia ini tersebar ya. Misalnya di Pulau Sumatera itu ada suku Nias, Batak, Minangkabau, Melayu, Aceh. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, ada Sunda, ada Jawa, Madura. Di Pulau Papua ada suku Dani, ada suku Asmat ya. Nah, bisa kamu lihat di sini, Indonesia itu memang negara yang sangat besar, yang punya beragam suku dan budaya. Negara lain tidak ada yang punya suku dan budaya sebanyak di Indonesia. Nah, keragaman di Indonesia ini tidak membuat bangsa kita jadi terpecah belah, tapi harus tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kan sebelumnya kita sudah belajar bahwa sila-sila dalam Pancasila punya nilainya masing-masing. Sila ke-1 ada nilainya, sila kedua ada nilainya yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.
Nah, di sini Ibu akan mencontohkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Misalnya nih di sekolah. Wah, sekarang kita sedang tidak sekolah ya, pasti kangen sama sekolah. Ini Bu kasih contoh di sekolah nih. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila kalau di sekolah. Pilih-pilih teman. Misalnya nih maunya hanya teman yang kaya saja. Nggak mau meminjamkan peralatan sekolah pada teman. Mencontek. Nah, itu termasuk tidak mencerminkan nilai Pancasila. Berkelahi. Tuh, siapa yang suka berkelahi di sekolah? Itu berarti dia tidak mencerminkan nilai Pancasila. Tidak mau ikut upacara bendera dan mengejek teman. Itu contoh tidak menjalankan perilaku Pancasila di sekolah. Kalau yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah nih contohnya. Tidak melaksanakan ibadah. Misalnya yang muslim nggak mau sholat, itu berarti dia termasuk tidak menjalankan nilai Pancasila. Yang Kristen tidak mau ke gereja, berarti dia juga tidak menjalankan nilai Pancasila. Kemudian tidak mau berbagi makanan pada adik, bermalas-malasan, nggak mau bantuin orang tua, itu ya tidak menjalankan nilai Pancasila. Membantah orang tua, terus memaksakan kehendak pada keluarga, dan berbohong. Ya, itu contoh-contoh tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kalau di masyarakat, bagaimana perilaku yang tidak mencerminkan? Misalnya, kalau ada tetangga sakit nggak mau menjenguk, suka pamer, mencuri, melakukan kekerasan. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Perilaku-perilaku ini tidak boleh kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, Indonesia itu kan bangsa yang besar. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat Indonesia itu jadi sebuah bangsa yang besar. Yang pertama, faktornya adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia itu masih menjalankan Pancasila dengan baik. Nah, banyak lagi nilai-nilai kebaikan yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, faktor yang Indonesia jadi sebuah bangsa yang besar. Wilayahnya Indonesia itu luas dan berupa kepulauan. Wah, tidak ada negara lain yang wilayahnya banyak kepulauannya seperti di Indonesia. Itu merupakan suatu kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Kemudian letak geografisnya Indonesia itu strategis. Yang selanjutnya, besarnya jumlah penduduk. Ini bisa menjadi suatu nilai tambah bagi Indonesia. Dan yang terakhir, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Nah, dengan segala perbedaan ini, Indonesia harus tetap bersatu, harus tetap rukun demi keberlangsungan bangsa kita, ya, demi keharmonisan bangsa kita. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai bertemu lagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.